Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas pelajaran PAI kelas 5 dengan tema mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 gambar ini adalah contoh dari masing-masing Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, langsung saja kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Teman-teman, biasanya jika kita ingin mengenali sesuatu, semisal mengenali orang, tumbuhan, benda-benda, dan sebagainya, maka yang pertama kali itu yang ditanyakan adalah nama. Nah, dari nama tersebut kita dapat mengenali sesuatu. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya ada pada Asmaul Husna. Teman-teman sudah tahu bukan apa itu Asmaul Husna? Ya benar, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik, yang jumlah keseluruhannya ada 99. Tapi pada hari ini kita akan membahas 3 Asmaul Husna terlebih dahulu. Nah, 3 Asmaul Husna yang kita akan bahas pada hari ini yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Simak ya penjelasan dari saya. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan tidak ada yang menandinginya. Makhluk juga tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari gambar yang telah dipaparkan sebelum ini, apakah ada penerapannya pada Al-Qawiyyu? Ya, ada. Gambar nomor 1. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus yakin bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah kekuatan pemberian dari Allah. Semisal contohnya, kita kuat untuk berjalan, kita kuat untuk melakukan aktivitas, kita kuat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu tuh kita harus meyakini bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Bagaimana sih cara meneladaninya? Yang pertama, jika kita memiliki harta yang lebih, maka bantulah yang membutuhkan. Seperti gambar pada nomor 1, nah itu ada orang yang memberi sesuatu terhadap yang lebih membutuhkan. Yang kedua, tidak memamerkan harta kepada orang lain. Itu tidak boleh ya, tidak boleh pamer kepada orang lain tentang harta kita. Selanjutnya, yang ketiga, jika kita memiliki ilmu, maka amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Semisal kita memiliki ilmu tentang sholat, maka kita harus mengamalkan dengan rajin sholat 5 waktu dan menyampaikan kepada orang yang semisalnya dia tidak mengerti atau belum terlalu mengerti tentang sholat. Nah, kita sebaiknya memberitahu atau mengajarinya. Bisa dipahami dari penjelasan Al-Qawiyyu. Jika sudah, kita akan membahas Asmaul Husna yang kedua. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah mengatur alam semesta ini, bumi dan seisinya itu tanpa bantuan siapapun. Dari Asmaul Husna Al-Qayyum, Allah mengajarkan kepada kita untuk hidup tidak bergantung kepada orang lain. Hidup harus selalu bersemangat dalam segala situasi dan kondisi. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus bersikap mandiri dan tidak manja. Bagaimana sih cara meneladani dari Asmaul Husna Al-Qayyum? Yang pertama, kita tidak bergantung kepada orang lain. Contoh nih, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, ketika sudah bangun, kita harus langsung membereskan tempat tidur. Nah, tidak harus menunggu orang tua atau kakak yang membersihkan. Contoh lain juga, jika kalau mau makan, kita ambil sendiri, tidak harus menunggu orang tua untuk mengambilkannya.
Selanjutnya yang kedua, memiliki keterampilan untuk diri sendiri. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus menunggu disuapin ya kalau mau makan. Terus berlatih mandiri untuk mencuci pakaiannya sendiri. Nah, itu termasuk keterampilan untuk diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain dengan terbiasa membantu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti membantu orang tua, membantu teman, membantu keluarga, atau membantu tetangga. Nah, itu semua salah satu cara kita untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini bisa dipahami, jika sudah bisa, kita akan membahas Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Muhyi. Apakah arti Al-Muhyi? Al-Muhyi itu artinya Allah yang Maha Menghidupkan. Maksudnya, Allah lah yang menghidupkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Kita sebagai anak yang soleh dan soleha harus termotivasi untuk berbuat kebaikan selalu untuk bekal di akhirat nanti. Bagaimana sih cara meneladani Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, manfaatkan hidup dengan perbuatan yang baik. Nah, selama kita di dunia, hendaknya kita memperbanyak berbuat kebaikan. Nah, agar nanti kita di akhirat hidup dengan bahagia, dan semoga semuanya kita masuk surga ya. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Misalnya, jika kita punya hewan ternak, nah itu dikasih makan tiap harinya, dikasih vitamin kalau ada vitaminnya. Nah, untuk kalau tumbuhan berarti setiap pagi disirami, dijaga, dirawat, dikasih pupuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan agar tetap mampu beribadah kepada Allah. Contohnya makan makanan yang bergizi, yang sehat. Nah, tidur yang cukup, tidak boleh begadang, agar membuat imun tubuh kita tetap stabil. Berikut ini adalah ayat yang menjelaskan atau menerangkan tentang Asmaul Husna. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sampai sini. Nah, teman-teman, lebih baiknya kita itu hafal 99 Asmaul Husna tersebut, apalagi kalau diterapkan dalam berdoa, agar kita juga mendapat pahalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.